Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pasca Pilpres dan juga jelang Pilkada ini kelihatannya mati gaya atau mati ide. Nggak apa-apa mati gaya, tetapi jangan sampai mati ide. Kita akan bicara di Bukan Partai Politik. Selamat datang teman-teman di channel Bukan Partai Politik. Channel kita bersama untuk menghadirkan tentu obrolan-obrolan yang sedapat-dapatnya kita usahakan berbasis pada fakta dan tidak punya keinginan untuk memburuk-burukan orang lain, kecuali ingin menghadirkan sebuah cermin untuk setiap orang bercermin. Jangan-jangan ada soal di wajah kita, ada soal di pikiran kita, ada soal di hati kita. Kita bicara soal tema PDIP, mati gaya, mati ide. Nah, teman-teman, oh iya, saya sampai lupa, kita masih sedang memperbaiki website kita. Di sana nanti teman-teman kita punya ada yang namanya opini publik, dialektika, opini publik, dan kolom ya. Teman-teman bisa mendaftar nanti kalau ingin punya kolom sendiri di dalam, ya gratis ya teman-teman, tak berbayar. Jadi teman-teman bisa menongkrongkan tulisannya, pikirannya. Kenapa ini penting? Karena kalau kita hadirkan di YouTube, biasanya opini-opini yang bagus yang saya baca banyak sekali substansi yang baik yang harusnya dibaca oleh publik itu tenggelam ya. Nah, karena itu untuk memunculkan kita hadirkan website ya. Mudah-mudahan akhir Juli atau paling lambat sebelum bendera proklamasi dikibarkan di IKN, ruang buat teman-teman sudah tersedia sehingga bisa mencurah gagaskan semua hal yang dipandang penting untuk diwariskan bagi generasi anak cucu kita ya. PDIP mati gaya atau mati ide. Nah, belakangan ini saya melihat bagaimana ada peringatan kembali romantisme peristiwa kuda tuli, ya, peristiwa kuda tuli yang sekarang dihembuskan kembali oleh PDIP khususnya Mas Jarod sebagai elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tentu ini merupakan sesuatu keharusan bahwa peristiwa-peristiwa yang sifatnya terbaca sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia tentu harus diperjuangkan sepanjang hayat. Hanya saja pesannya jangan dipolitisir. Mengapa kesan ini muncul ditangkap dalam konteks politisasi ini? Ya jelang pilkada ini tentu orang ingin berlomba-lomba memberikan kesan baik pada konstituen atau calon pemilih mereka untuk mengatakan bahwa partai atau sosok yang diusung adalah sosok yang sangat pro demokrasi, pro pluralis, pro HAM dan yang lain-lain ya. Tetapi sekali lagi kalau itu sesuatu yang sifatnya dadakan ya atau kemudian tidak sinkron, tidak harmoni dengan perilaku-perilaku yang lain, orang kemudian mulai mempertanyakan tentang hal itu. Sebut saja ya ketika Mas Jarod sebagai elit PDIP itu menghadirkan perspektif itu ya bahwa tidak lupa dengan peristiwa kuda tuli 27 Juli 1996 kalau saya tidak keliru di situ teman-teman, peristiwa penyerangan kantor PDIP pimpinan Megawati dan yang diserang oleh kelompok-kelompok atau dalam pertikaian head to head dengan Suryadi. Nah, di situ teman-teman yang menjadi sebuah keheranan buat saya kan bukankah Bu Mega selaku ketua umum itu pernah menjadi presiden? Ya mestinya itu kan diusut ya, diusut tuntas dan sebagainya. Bahkan ketika zaman atau era Jokowi sebelum pecah kongsi itu, saya kira harusnya itu diselesaikan sehingga kenapa? Karena punya kewenangan yang begitu besar, punya kuasa yang begitu besar untuk mengerahkan seluruh sumber daya negara untuk mengungkapkan semua peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia. Nah, tentu ini menjadi sebuah aneh kalau tiba-tiba muncul, bukan tiba-tiba ya, tapi mulai memboldkan atau mengunderline peristiwa kuda tuli ini, seolah-olah ada yang tidak beres dengan birokrasi, penguasa, rezim, dan sebagainya, yang pada akhir dirinya sendiri sebenarnya PDIP itu dalam periode tertentu merupakan rezim penguasa, ya. Jadi ini akan menjadi sebuah tanda tanya besar bagi kita semua. Pak Ahok dalam satu kesempatan dalam diskusi dengan Mbak Rossi ya menanyakan ya dan memberikan jawaban terkait dengan mengapa PDIP ini kesannya tidak move on, terus-menerus ya mencerca, menyerang ya Pak Jokowi dan terahnya dan tentu pendukung-pendukung setia Pak Jokowi. Ya dan di situ dijawab bahwa secara politis saya kira ya Pak Ahok selalu mengatakan bahwa
PDIP itu adalah bukan partai bunglon ya, bukan partai yang sebentar ganti, sebentar berubah bentuk, berubah warna, dan berubah sikap ya. Jadi sikap yang sangat keras mengkritik dan itu adalah karakter dari PDIP ya. Oke, saya sah-sah saja untuk mau mengatakan setiap orang boleh mengatakan dirinya seperti apa, tapi publik melihat penampakan yang lain dari sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang menurut saya itu jauh dari apa yang kita idealkan ya, seperti itu. Nah, katakanlah Pak Ahok mengatakan bahwa PDIP itu ibarat punya sikap ketika tidak bisa mengutuk kegelapan, maka lebih baik kita menyalakan sebuah lilin ya, artinya dilawan dengan cahaya terang ya, seperti itu. Iya, masalahnya PDIP selama ini berpikir gelapnya itu di luar dirinya ya, orang lain yang gelap, institusi yang lain yang gelap, organisasi yang lain yang gelap, tapi tidak pernah menyalakan lilin di dalam rumah sendiri ya. Jadi mau menyalakan lilin di rumah orang lain, di luar rumah, sementara rumah sendiri gelap. Ya, kalau ingin mau mengusir kegelapan, ya tentu pengungkapan-pengungkapan tentang kasus korupsi itu harusnya ya muncul terang benderang ya, dengan bantuan lilin yang dinyalakan di ruang sendiri ya, seperti itu ya. Jangan kemudian seperti yang kemarin kita katakan, jangan kemudian kuman di seberang dilihat tetapi gajah di pelupuk mata tidak bisa terlihat, atau peribahasa yang sejajar dengan itu, nyamuk kamu tapiskan tetapi unta kamu telan ya, seperti itu. Jadi ini sesuatu yang menurut saya PDIP mati gaya dan mati ide ya dalam hal ini. Kalau ingin merebut perhatian simpati publik, saya kira tinggalkanlah gaya mengejar-ngejar, gaya mendobrak-dobrak. Ya, zaman sudah berubah ya. Sekarang orang tidak lagi percaya dengan demonstrasi, orang tidak percaya lagi dengan orasi-orasi yang menjelekkan, tetapi orang percaya pada prestasi dan kerja. Coba lihat, bayangkan sekarang IKN yang katanya mangkrak, yang katanya gagal total, yang katanya keburu-buru, yang katanya tidak ada airnya. Ya, sekarang air mengalir dari Solo sampai ke IKN ya. Bahkan kabarnya di IKN itu ada air yang bisa diminum. Kan itu sesuatu yang luar biasa. Kontras sekali. Jadi dalam hal ini PDIP mati gaya dan ya mati ide, tapi jangan sampai mati rasa. Kalau sudah mati rasa, tidak ada peluang untuk memperbaiki dirinya ya, atau disebut dengan kusta politik ya. Kusta politik itu artinya tidak lagi bisa merasakan sesuatu yang bisa dirasakan. Nah, kita masih berharap banyak bahwa PDIP bisa menyegarkan dirinya, bisa bangkit kembali menurut kata Jenderal Andika Perkasa yang tentu menjadi salah satu petinggi-petinggi PDIP sekarang ini. Kita berharap ya, sehatkan diri. Kita sangat membutuhkan, terus terang sampai hari ini saya adalah masih dalam konteks konstituen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi saya tidak berafiliasi secara politik ya. Saya masih memberikan dukungan penuh pada kembalinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang dulu ketika saya memutuskan untuk hadir sebagai konstituennya, melihat hal-hal yang cahaya yang baik ya, sekarang sudah cahayanya remang-remang ya. Oke, jangan sampai padam apinya, kobarkan kembali semangat untuk menghargai siapapun, terlebih lagi adalah presiden. Sebagai seorang presiden tentu itu merupakan representasi dari suara dan hati rakyat. Jangan hina Pak Jokowi, jangan hina presiden, karena itu sama saja dengan menghina mereka-mereka yang adalah rakyat sendiri. Sementara PDIP berkoar-koar tentang partainya wong cilik. Ya, saya kira itu akan mati gaya kalau itu terus dilakukan. Bukan partai politik.